Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, Salam Bapak Ibu semua. Ya, jadi minggu-minggu ini kita masih belajar bagaimana kita bisa beristirahat dan terima penyediaan Tuhan untuk setiap kebutuhan kita. Jadi istirahat dan terima penyediaan Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Nah, dalam Ibrani 4 ayat 3 dan juga ayat 11, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun perkataannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, firman dalam Ibrani ini menceritakan Bapak Ibu bahwa bangsa Israel, Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, di sini ada roh bersungut-sungut, sungut di sini, sungut di sana, ya kan? Jadi makanya firman Tuhan katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa masuk dalam perhentian yang tadi Yesus katakan. Posisi mendahului penyediaan. Ya, masuk ke tempat perhentian. Ini memberikan pengertian bahwa setiap orang percaya diberikan kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke tempat perhentian, yaitu area penyediaan semua yang diperlukan orang percaya yang Tuhan sudah siapkan sejak dunia dijadikan. Nah, Bapak Ibu, perhentian bukan hanya untuk khusus orang Israel, tetapi semua kita umat pilihan Tuhan wajib masuk perhentian. Apa itu perhentian? Kita lihat. Inilah satu-satunya pekerjaan orang percaya, yaitu berusaha untuk masuk ke dalam dan tetap berada di dalam area atau tempat perhentian Tuhan itu, yaitu semua yang sudah Yesus kerjakan bagi kita. Amin. Ya, jadi bagaimana kita bisa ambil setiap kebutuhan kita, yaitu masuk dalam perhentian Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita, ya, untuk kita mendapat kebutuhan apapun kebutuhan kita tanpa kita masuk dalam perhentian. Cara masuk ke tempat itu adalah taat atau percaya apa yang Yesus telah kerjakan untuk kita. Percaya dan berkata-kata adalah satu paket. Percaya pasti berkata-kata, ya, karena percaya. Nah, kalau kita berkata-kata berarti kita percaya, betul ya? Nah, contohnya, saya mau beli motor, saya akan berkata-kata, saya akan pergi ke dealer itu, saya akan bertanya, dan motor apa yang saya mau beli, saya akan berkata terus. Tetapi kalau kita orang yang tidak percaya, pasti dia tidak akan berkata-kata, Bapak Ibu. Bagaimana kita diajarkan bahwa iman adalah saat kita berkata-kata. Jangan mau menjadi orang percaya yang tidak percaya. Asik nih. Ya. Jangan mau menjadi orang percaya yang tidak percaya. Tidak akan masuk ke tempat perhentian itu. Sebenarnya gudang penyediaan Allah secara supranatural, yaitu dalam perhentian itu. Nah, persediaan Tuhan tidak terbatas. Ambillah sebanyak yang kita perlukan. Bapak Ibu, saat kita masuk dalam perhentian, ambillah sebanyak mungkin. Perkatakan sebanyak mungkin, amin. Ya. Dalam Yohanes 6 ayat 10 sampai 13, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka
yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Kita lihat di sini bahwa jika kita menemukan diri kita stres, ya, duduklah kembali dalam hadirat Tuhan Kristus, dan posisi istirahat kita akan menemukan persediaan Tuhan untuk apapun yang kita butuhkan. Begini, ini khotbah Yesus di atas bukit. Yesus perintahkan bahwa suruhlah orang-orang itu duduk. Nah, kalau posisi duduk ini, Bapak Ibu, apakah kita duduk pindah sini, pindah di sana, pindah di terus pindah? Ya, kan tidak. Kalau kita bilang duduk berarti kita rileks, betul ya? Duduk santai, apalagi dalam perjalanan. Kalau kita baca Yohanes 6, itu perjalanan sangat panjang mereka mengikuti Yesus. Dan situ tergeraklah hati Yesus. Nah, Yesus meminta murid-muridnya untuk suruhlah mereka duduk. Nah, kalau kita lihat beristirahat di dalam Kristus untuk menikmati perlindungan dan pembaruan kekuatan, itu adalah duduk. Betul ya? Kalau kita capek, contohnya orang kampung kalau jalan, ya biasanya kalau kita kalau kita pergi, dulu saya pergi Noikele pelayanan youth, kita mau ke kios, kita bilang, Bapak kios di mana? Di sini saya koton jalan ini naik gunung 2 kali. Kok dia bilang sini sa. Nah, itu pasti dalam keadaan capek kita duduk, betul ya? Kita ambil tenaga. Nah, dalam roh kita perlu duduk. Kita pulihkan kembali roh kita, ya. Yohanes 6 ayat 10 sampai 13 ini. Nah, tempat memberi makan 5.000 orang kemungkinan besar itu terjadi di lereng gunung Arbel di Israel. Itulah satu-satu gunung tinggi di tepi laut Galilea. Kalau kita omong tentang tinggi, Bapak Ibu, ada 7 gunung, yang paling tertinggi adalah apa? Masuk hadirat Tuhan. Duduk tenang. Memang banyak masalah yang kita hadapi. Amin. Banyak masalah. Pasti saya kalau tanya Bapak Ibu satu persatu, ada masalah ke engkau? Pasti Bapak Ibu jawab tidak ada masalah. Amin. Pasti ada masalah, ya kan? Setiap orang kalau kita temui pasti ada masalah, apalagi kepala komsel, pasti kepala sakit. Satu buat ini, satu buat itu, minggu depan aduh kira bebas, buat lagi masalah. Ya kan? Nah, masalah demi masalah itu bisa diselesaikan dengan apa? Masuk hadirat Tuhan. Tidak ada kompromi, tidak ada kata lain, masuk hadirat Tuhan. Makanya dikatakan bahwa bagian yang tertinggi dari Israel itu adalah Arbel di Israel. Makanya kita harus masuk hadirat Tuhan. Itu yang paling tertinggi. Nah, Yesus memerintahkan orang banyak untuk duduk dan menunggu makanan. Ingat ini Bapak Ibu, posisi sebelum penyediaan adalah posisi yang adalah istirahat. Kita mau dapat penyediaan, kita harus istirahat. Tidak bisa kita ngomel sini, ngomel sana, kekurangan sini, ngomel sini, kekurangan ini, ngomel kiri kanan. Kita tidak akan dapat. Tetapi bagaimana kita tenang, masuk ke hadirat Tuhan, pasti Tuhan berikan hikmat. Bukan berarti kita masuk hadirat Tuhan, uang jatuh. Berdoa, uang jatuh, berdoa, uang jatuh. Kalau begitu asik Bapak Ibu ya. Kalau orang Kristen kalau dapat masalah tidak ada uang, masuk ke kamar, kunci pintu, berdoa, uang jatuh, makin berdoa banyak, uang makin jatuh banyak. Tidak seperti begitu. Saat kita masuk hadirat Tuhan, hikmat mengalir. Oh, haleluya. Apa yang saya harus lakukan? Tuhan akan bukakan. Nah, ketika kita duduk di kaki Yesus, kita akan tahu hal yang benar untuk dilakukan dan cara yang benar untuk kita ambil. Nah, dalam Mazmur 23 di mana Tuhan gembala kita membaringkan kita di padang yang berumput hijau ya. Nah, itu artinya Tuhan menyediakan makanan bagi kita.
kita tidak perlu khawatir tentang penyediaan. Kita duduk di tengah kelimpahan. Jika Tuhan dapat memberi makan burung-burung di udara dan memberi pakaian pada bunga bakung di padang, Dia pasti dapat memberi makan dan memberi pakaian kepada kita. Amin. Ya, kita hanya perlu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita lihat Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawab Maria, minta maaf, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu, yaitu Maria telah memiliki bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini menceritakan begini, Yesus pergi ke rumah Maria dan Marta, bersaudara ini. Saat Yesus duduk, Maria juga duduk mendengar. Dia rest, dia istirahat. Tetapi Marta buat kue, buat ini, buat kue, buat ini. Sebenarnya Tuhan tidak perlu itu, Bapak Ibu. Makanya dia katakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Jadi bagaimana respon kita, Bapak Ibu, di dalam menghadapi masalah, yaitu diam di kaki Tuhan. Tidak ada kata lain, tidak ada orang bilang motif inovasi lain, tidak ada. Yang ada adalah mari duduk di kaki Tuhan. Seperti Maria, dia lakukan yang terbaik, sehingga dikatakan dalam sejarah Alkitab, ya, dia tidak akan diambil, maksudnya berkat ini tidak akan diambil daripadanya, yaitu dia duduk di bawah kaki Yesus. Nah, seringkali kitalah yang membatasi Tuhan, sedangkan Tuhan tidak membatasi berkat untuk kita. Ya, seringkali kita membatasi apa ya? Dengan itu kesibukan kita. Saya sudah kerja dari pagi, keluar pagi jam 7, pulang jam 7 malam juga, ya kan? Sampai rumah ketemu istri, ngomel-ngomel. Kenapa? Karena capek. Apalagi ada anak lagi yang masih kecil, suruh gendong. Hei, lu sonet tahu beta cari uang ini dari pagi sampai malam ini, ya kan? Masa begitu? Aduh, capek, datang mengomel sah. Nah, ingat bahwa Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita ambil. Yang terpenting, saya ingat ada perkataan tentara Israel. Dia bilang begini, bangsa Mesir, bangsa Arab, dia sekarang berleha-leha karena banyak minyak. Tetapi suatu saat minyak akan habis. Tetapi kekuatan Israel, yaitu hikmah daripada Tuhan, tidak pernah habis. Ya, katakan. Ya, jadi tidak akan pernah habis. Mari kita ambil hikmah daripada Tuhan. Nah, di sini tanpa pewahyuan, pengetahuan akan kebenaran, pasti orang akan membatasi Tuhan. Kalau baca di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Kristus, kurang pengenalan akan Allah. Ajaran-ajaran Allah dia abaikan. Ya, pengajaran-pengajaran yang benar dia abaikan. Kenapa? Makanya Hosea katakan, ya, Hosea tulis bahwa umatku binasa karena kurang pengenalan. Mau buat sendiri. Suhemat mau buat sendiri, sunai pangkat mau buat sendiri. Kalau pangkatnya dibawa berdoa terus. Tapi kalau sudah jadi bos, tidak mau berdoa lagi. Hati-hati. Iya. Ya. Iman adalah ibarat tangan yang mengambil. Coba kita katakan sama-sama. Iman adalah ibarat tangan yang mengambil. Ya. Dalam Matius 6 ayat 30, itu Yesus katakan, hai orang yang kurang percaya. Kenapa dia katakan orang kurang percaya? Ya. Dia katakan kenapa? Karena Yesus mau, ya, karena dia ingin kita menerima lebih daripada persediaan-persediaan yang tidak terbatas itu. Ya, dia sampai bilang, kamu orang yang tidak percaya, sampai kapan ketidakpercayaanmu? Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Nah, untuk hadapi setiap tantangan baru ke depan, kita perlu duduk yang segar, bukan duduk dalam keadaan stres. Nah, ini implementasinya biasa kalau kita dalam keadaan tekanan, ya, keadaan tekanan, pulang rumah sering ngomel-ngomel. Betul, setuju ya? Atau mungkin saya yang salah. Tapi kalau saya begitu, ya, kalau banyak pekerjaan belum selesai, apalagi jam 5 telepon pulang ya. Nah, seringkali kita mau rest, wah ada pekerjaan lain. Nah, Tuhan mau katakan begini, masuk dalam hadirat Tuhan, jangan pikir hal lain. Saya pernah kesaksian sedikit, itu saya berdoa, saya memposisikan hidup saya seperti negara yang saya mau berdoa. Jadi pas negara saya yang saya berdoa itu Afrika. Jadi saya lihat, kan biasa kita dapat tiap 3 bulan ya dapat buku yang biasa doa itu, ada taruh di resepsionis. Saya memposisikan, saya seperti warga dari Afrika itu. Saya berdoa, Tuhan pulihkan saya Tuhan. Saya mengambil bagian. Saya rasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Pulihkan. Pas saya dengar 1 bulan sebelumnya Israel turun ke Afrika, yang sebenarnya Afrika itu di daerah Somalia tidak salah ya. Itu tidak ada air, sangat susah air. Curah hujannya sangat sedikit. Ya. Itu Israel turun, mereka membuat mata air dengan alat canggih. Ya. Saya tidak tahu apakah doa saya atau kita rame-rame berdoa kan? Tapi saya mendokondisikan bahwa saya seperti warga Israel itu, saya minta tolong Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni. Saya rasa betul-betul seperti kasih Yesus itu mengalir. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi dalam Mazmur 91 ayat 1 kita akan membahas ini. Nah, kata bermalam dalam bahasa Ibrani adalah yashas, yang berarti duduk. Nah, kata tinggal memiliki arti menghabiskan malam hari. Ada lagi, kata lindung adalah gambaran perlindungan. Nah, ayat ini mulai dan diakhiri dengan duduk. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan malam dalam naungan yang maha tinggi. Nah, naungan adalah tempat rahasia yang adalah Mesias. Dia adalah Yesus. Dia yang berdiam di tempat rahasia yang maha tinggi akan beristirahat dalam bayang-bayang yang maha kuasa. Nah, dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia akan dipulihkan. Ya. Nah, kita lihat ini semua tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Nah, kehidupan Kristen dimulai dari titik akhir. Artinya semua telah Tuhan siapkan bagi kita di atas kayu salib. Tuhan sudah bereskan semua. Hukuman apapun Tuhan sudah bereskan. Kita mulai dengan lengkap di dalam Kristus dan dengan kebenaran yang sempurna di dalam Kristus. Ketika kita mengetahui hal ini, kita memilikinya dan kita bisa berjalan di dalamnya. Nah, orang tidak memiliki masalah untuk percaya. Setiap orang tidak memiliki masalah untuk percaya. Kita setuju ya? Kalau saya tanya satu orang, kalau saya pergi penginjilan, saya bilang, Mak percaya Yesus? Dia bilang, saya percaya Yesus. Berarti kita tidak ada masalah. Beberapa orang saya tanya, percaya Yesus? Iya, mereka percaya Yesus. Tetapi kalau tanya, mau masuk mana? Neraka atau surga? Nah, itu suadie, sone tahu. Ya kan biasa gitu. Makanya orang tidak memiliki masalah untuk percaya bahwa Yesus menanggung dosa mereka, dosa kita. Tetapi orang memiliki masalah untuk percaya bahwa Yesus telah menanggung penyakit kita. Itu masalahnya.
Iya. Tanya, apakah Yesus sudah menyembuhkanmu? Percaya Yesus sudah menyembuhkanmu? Pasti dia bilang, amai, kurang tahu lah. Kan begitu kan? Ya, itu yang masih krisis dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi bukan masalah percaya bahwa Yesus menanggung dosa-dosa kita, tetapi masalahnya ketidakpercayaan Yesus telah menanggung penyakit kita. Bapak Ibu tahu bahwa Yesus sudah beres di atas kayu salib. Dia bilang finish, penyakit apapun sudah dibereskan, amin. Nah, iblis melawan kebenaran ini karena dia tidak ingin orang percaya menikmati kesehatan yang baik. Itu sebabnya dalam Yesaya 53 ayat 4, Roh Kudus menekankan bahwa sesungguhnya dia telah menanggung segala penyakit fisik kita. Apapun penyakit kita, Yesus sudah menanggungnya. Mazmur 91 ayat 3 dikatakan bahwa sesungguhnya dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, Yesus telah melepaskan kita, amin. Nah, jika kita ingin Tuhan membebaskan kita dari jerat para pemburu, yaitu setan, kita harus duduk. Ya, coba kalau burung-burung di apa? Burung atau binatang rusa. Kalau dia hanya duduk orang pasang perangkap tidak akan dapat. Betul tidak? Tapi kalau dia jalan kiri kanan, nah ini yang masalah, ya kan? Pasti dapat, ya. Nah, posisikan diri kita untuk melihat keselamatan dari Tuhan. Ingat, iblis menjebak kita saat kita tidak beristirahat. Dia masukkan informasi tidak benar, masukkan sini tidak benar, ya kan? Ya. Nah, saya renungkan, kami ada hari 6 bulan ini kami di sekolah ada namanya pembelajaran karakter, yaitu kejujuran. Nah, kami dalam pagi saat teduh pagi itu bersama guru-guru jam 7 sampai jam 7.30 itu di 1 Petrus 5 ayat 8, saya tidak kirim di slide. Nah, dikatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelan. Pas firman keluar begini, saya renungkan, saya ketawa. Kenapa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu renungkan, lucu. Kenapa? Iblis seperti singa yang mengaung-ngaung. Bapak Ibu, saya tanya, kalau singa mau terkam mangsa, dia mengaung-ngaung tidak? Wow. Mengaung-ngaung tidak? Tidak, dia akan diam-diam, merayap diam-diam, dapat sapi, dapat kerbau, dia sikat. Berarti iblis pembohong, ya kan? Kalau dia mengaung-ngaung, binatang semua lari. Ya, tapi ini firman katakan, Bapak Ibu, ya, seperti singa mengaung-ngaung, berarti dia ompong kan? Ompong, iya. Ini terbukti. Bapak Ibu, ini bukan dikarang-karang, ya. Betul. Kalau kita lihat National Geographic yang film binatang, ya, dia akan merayap pelan-pelan. Walaupun 1 kilo dia di sana tidak berteriak, dia datang pelan-pelan di komunitas zebra, komunitas sapi, komunitas kambing, rusa. Dia masuk pelan-pelan. Apakah dia bengaung? Tidak. Ini kesalahan iblis. Dia tidak ada kuasa. Dia tidak ada kuasa. Hanya dia kasih takut sah. Woi lu sone berarti. Woi lu pecundak. Woi begini. Itu iblis, jangan dengar Bapak Ibu, amin. Jangan dengar. Masuk hadirat Tuhan, berdoa. Ya. Ini jujur saya berenungkan konyol juga ya. Mari kita duduk di dalam hadirat Tuhan, duduk di dalam Yesus. Kita tidak mencoba untuk disembuhkan atau diberkati, tetapi kita sudah disembuhkan dan diberkati. Amin. Nah, iblis ingin membedakan kita dari posisi istirahat kita. Dengan cara apa itu? Ngomong sini, ngomong sana, ada pikiran kamu tidak bisa sukses.
kamu tuh tidak ada keahlian. Kamu ini begini-begini. Iblis masuk dengan gaya gitu. Seperti singa yang mengaung-ngaung tetapi kosong. Saat kalau kita tahu kebenaran ini Bapak Ibu, kita akan diberkati. Amin. Ya. Nah, Mazmur 92 ayat 12 sampai 14. 92 dan juga ayat 13. Nah, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertumbuh di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, kalau kita lihat pohon korma berbicara tentang kesuburan, ya, dan pohon aras memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, ya, sepanjang umurnya bertahan hidup. Nah, kita harus ditanam di hadirat Tuhan. Firman ini dituliskan bahwa kalau kita mau bertunas, mari kita tanam di bait Allah. Ya. Tidak ada versi lain, tidak ada kata lain. Kita ditanam di bait Allah. Nah, ketika kita ditanam di gereja dalam pengajaran Alkitab yang baik, kita juga akan berkembang keluar. Percaya, kita akan jadi berkat. Kita tidak jadi tiang garam. Nah, salah satu cara terbaik untuk menjadi tua, ini ada tips nih. Salah satu cara terbaik untuk menjadi tua adalah dengan banyak mengeluh. Bapak Ibu mau tua tuh gampang, mengeluh ya kan? Mengeluh sini, mengeluh sana. Tua ini keriput mulai kelihatan di testa, di bawah mata dan segala macam. Ya, jadi kata Ibrani untuk mengeluh memiliki arti menghabiskan malam. Ketika kita mengeluh, kita akan menghabiskan malam dalam kegelapan itu. Tetapi masalah tetap ada. Kenapa? Pengeluhan. Nah, iblis mau begitu. Kita mengeluh. Kita tidak tenang mengeluh. Masa disuruh duduk jalan-jalan seperti anak-anak kan? Kita suruh duduk, dia jalan. Jose kita suruh duduk, jalan pijan. Woi, kota yang jaga ini pinggang ju. Ya. Nah. Ya. Haleluya. Ya. Jadi Mazmur 92 ayat 14 ya, dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini berarti Tuhan membalikan usia tua kita saat kita beristirahat, yaitu berada dalam area anugerah. Ibarat Bapak John minggu lalu sudah sampaikan bahwa ibarat kita berada di dalam pesawat, ya, sehingga menjadi seolah-olah mudah, ringan, nyaris tak ada bayangan. Kita terbang terus, ya, kita duduk saja. Jangan pikir, weh ini pesawat berat berapa, ya kan? Wih, ini kalau pesawat tabrak awan karmana, tidak usah, duduk saja. Anugerah terus jalan. Nah, ketika kita tidak beristirahat, kita akan menjadi tua, yaitu roh kita cepat tua. Ya. Jadi fisik kita tua, roh kita juga tua. Iya, ya, iya kan gimana? Ya, oke. Tuhan sangat ingin memperbarui masa mudamu seperti Raja Wali. Amin. Ingat, pembaruan masa muda tersedia di meja perjamuan Tuhan. Jangan ragu untuk mengambil dan memilikinya. Amin. Ya, istirahat bukanlah ketidakaktifan, tetapi istirahat adalah kita dipimpin oleh Roh. Ya, hikmat Allah mengalir dalam kehidupan kita. Nah, ya, Roh Kudus berbicara kepada kita saat kita memposisikan kita untuk duduk, ya, memberikan hikmat bagi kita sehingga kita akan dibebaskan dari setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Nah, saat kita beristirahat dalam Kristus, karisma yaitu kasih karunia, ya, penyediaan Tuhan, ya, akan mengalir keluar dengan ketenangan yang kita ambil, yaitu kita rest di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita ambil waktu kita. Tidak ada alasan lain, kita ambil waktu kita untuk duduk di hadapan Tuhan. Ini jelas sekali firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita menyanyi lagu Kalvari.
The Savior alone carried the cross for all of my dear. He paid the cost. Salvation complete. Now forever I'm free. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No power on earth, not even the grave, can separate us from mercy and grace. He is faithful to save. Oh, his blood never fails. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Who has lifted my soul. Calvary covers it all. Yesus telah menanggung setiap masalah kita. Yesus telah menanggung setiap beban-beban kita. Mari lepaskan beban-bebanmu, datang di hadapan Tuhan. Praise and worship Him. Calvary, Calvary. Dikatakan Calvary. Come on, come on, come on. Calvary, Calvary, my sin and semua pelanggaran, semua kegagalan kita sudah tidak dihitung. Semuanya sudah ditanggung oleh Kristus. Haleluya, come on, come on. Calvary, Calvary. Oh, katakan Calvary, Calvary. My sin and shame don't come anymore. Yes, Father, amen. Yes. Calvary, 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 oh. Kasih pujian, katakan thank you for Calvary. Terima kasih Yesus untuk semua yang sudah Engkau kerjakan. Come on, come on, come on, come on. Ayo umat Tuhan, umat Tuhan, naikkan permohonanmu kepada Dia, Allah yang sudah menyelesaikannya. Berapa banyak yang rindu istirahat di hadapan hadirat Tuhan. Istirahat artinya Anda aktif merenungkan, memperkatakan dan mengambil dengan iman apa yang Yesus sudah kerjakan untuk kita. Amin, saudara, amin. Amin.
Haleluya. Iman ibarat tangan yang sedang mengambil. Jangan biarkan imanmu menjadi lemah. Jangan biarkan imanmu menjadi lemah dengan melihat apa yang terjadi di sekitarmu, dengan mendengar apa yang sedang terjadi. Tapi dengar apa yang sedang Tuhan katakan. Tuhan katakan in cover, sudah tercover, sudah tercakup, sudah terbayar semuanya di Kalvari. Come on. Saya hitung 1 sampai 3. Saudara boleh katakan begini, sesuai dengan saudara punya kebutuhan. Katakan, saya ambil apa yang Anda perlukan. Haleluya. Dengar, iman mengambil, anugerah menyediakan. Apa saudara? Iman mengambil, anugerah menyediakan. Dengar, anugerah sudah memberi yang terbaik untuk saya dan saudara. Anugerah tidak memberi emas, anugerah tidak memberi perak, anugerah tidak memberi uang dan harta dan sebagainya. Anugerah adalah Yesus sendiri. Amin. Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal itu telah diberikan kepada saya dan saudara. Masakan utang untuk dilunasi, penyakit untuk disembuhkan, persoalan untuk diselesaikan, masa depanmu suram. No, never, tidak akan pernah mungkin. Dengar, kalau dia sudah memberikan Yesus, yang lain itu hanya tambahan. Amen. Yang lain itu hanya tambahan. Amin. Dan tambahan itu hanya datang bagi orang yang mau mengambil yang ditambahkan. Makanya kita selalu tanya, mau tambah? Mau tambah. Saudara mau tambah? Mau tambah. Kalau saudara yes, maka dikatakan ambillah sebanyak yang berkah. Amin. Dengar, bagi Tuhan 1.000 rupiah dengan 1 triliun tidak ada masalah. Amin. Bagi Tuhan penyakit batuk pilek, hidung tersumbat sebelah, kerongkongan agak gatal, dengan kanker stadium 4C. Saya belum pernah dengar ada golongan 4C. Kalau ada kanker stadium 4C, bagi Tuhan hidung tersumbat sebelah dengan kanker 4C sama saja dapat disembuhkan. Katakan, bagi Tuhan tidak ada gunung yang tinggi, tidak ada lautan yang dalam, tidak ada kegelapan yang tidak terlihat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ambil apa yang kamu perlukan. Ambil dalam nama Yesus. Amen. Yang sudah ambil, mari kasih tepuk tangan dan katakan, thank you Lord. Saya terima. Thank you Lord. I got it. Katakan, I got it. Kalvari. Mari rayakan Kalvari. Kalvari, My sin and shame. yes. Don't go Amen. anymore. Always to the one who has transformed my soul. Calvary, Calvary, Lord. Kalvari. Calvary, Calvary, Lord. My sin and shame. Don't go anymore. Amen. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary, Calvary, Lord. Setiap saudara punya kebutuhan, saudara jangan lihat uang saudara. Saudara punya penyakit, jangan lihat obat, apotek, jangan lihat dokter dulu. Walaupun dokter itu penting, orang penting. Kalau saudara persoalan apa saja, jangan lihat, tapi katakan Calvary cover. Apa saudara kalian kasih? Calvary cover. Semua yang Yesus sudah buat untuk saya dan saudara adalah jaminan perjalanan kita untuk kembali ke surga. Sekali lagi saya katakan, semua yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu itu hanya untuk menjamin
perjalananmu kembali ke surga dengan sukses. Amin. 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 Karena itu saudara yang kasih, kalau ada kebutuhan saudara bilang apa? Kalau ada penyakit, kalau ada persoalan, Kalvari. kalau ada gosip, kalau ada bully-bulian, kalau ada kesulitan, Kalvari. Calvary covered. Artinya saudara lihat kepada penyediaan yang Tuhan sudah berikan. Itu namanya istirahat. Itu namanya rest. Sitting, cooling. Duduk dengan aman, tenang di hadirat Tuhan.